Alhamdulillah, Alhamdulillah ala barakatillah, Alhamdulillah ala nikmatillah, Alhamdulillah wal khair wa saru bimasyiatillah. Allahumma ya da'imal fadi al-bariyah, ya basita bi'adiyah sahibal mawbi saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khaira wara sajya wa fir lana ajalullah bihasiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahul babi rahmalillah adinama fi ilmillah salatan wa salamin daimain bidawa mulkilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillahi al-Goyim bil hukulillah madakatillah farjallahu ta'ala minal aminin amma ba'd. Gobul. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah musolah Nurul Amal, ibu dan bapak remaja putra putri Ngkongkong Cangcing Bawe, bertangganya semuanya insya Allah sehat selalu dan panjang umur ya. Dan tamu undangannya Maulidi Rasul Habibuna Muhammad, semuanya sehat selalu panjang umur, yang insya Allah kita semuanya dalam lindungannya Allah Ta'ala fitini wa dunya la akhirah, terjaga agama dunia sampai di akhirat, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad. Yang tidak lupa Sebul Wilayah, Bapak RW, Bapak RT, kita doakan biar sehat selalu panjang umur ya, biar berkah, biar amanah. Mudah-mudahan kampung Lanji ini bersih semuanya, bersih dari kotorannya dan bersih daripada hatinya. Amin. Dan tidak lupa juga kepada alim ulama, para kiai, para habaib, para masaik, para satid, para tuan-tuan guru, kita doakan biar sehat selalu panjang umur, berkah dan makmur, selamat dunia dan akhirat, membawa amanat Habibuna Muhammad. Nggak lupa juga Sebul Hajat daripada Maulidi Rasul, Profesor Dr. Landas Insinyur Bapak Irsad Mata Allah bituli hayati, yang insya Allah sehat selalu dan panjang umur ya. Insya Allah rezekinya banjir, rezekinya barokah. Baru kemarin petakan baru pertama, sekarang udah tiga tingkat ya. Ini luar biasa. Anak masukin lagi, ntar yang akan datang anak kemarin lagi, udah sampai nyundul ke langit kali rumahnya ya. Insya Allah kita doakan barokah ya. Semua yang hadir di tempat ini, insya Allah semuanya ke surga ya. Karena kita cinta dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah ibu dan bapak, remaja, putra putri, kita ini hadir, masing diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Sehat, dohir obati dan panjang umur, melakukan amalan-amalan yang baik, ibadah yang baik, ilmu yang baik, yang insya Allah ilmu ibadah amalnya berfaedah manfaat dunia sampai di akhirat. Nabi Muhammad katakan dalam hadis, "Khairukum man tala umru asan amaluhu." Kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, yang diberikan sehat walafiat, maka lakukanlah amalan-amalan yang baik, ilmu-ilmu yang baik, ibadah yang baik, yang bersumber daripada Habibuna Muhammad, yang bersumber daripada pewaris Nabi Muhammad, yang bersumber daripada para aulia Allah dan orang-orang salih. Setinggi apapun kita punya ilmu, setinggi apapun kita punya ibadah dan amalan yang kita kerjalankan,
tapi nggak bersumber dari pusat utama Habibuna Muhammad, nggak bersumber dari pusat utama pewaris Nabi Muhammad, yang tidak punya sanad hubungan dengan para aulia Allah dan orang soleh, maka ilmunya, ibadahnya, amalnya akan tersia-sia alias mardut la tuqbal, akan ditolak sama Allah Ta'ala. Yang mana Beb yang tersia-sia, yang tertolak? Di mana kita ini nggak ada sandaran. Ilmunya setinggi langit, ibadah setinggi langit, amalan setinggi langit, tapi tidak ada sandaran dengan hamba-hamba pilihan Allah, yaitu Habibuna Muhammad, dengan perwaris Nabi Muhammad, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Nanti urusan akhirat mereka ini akan kena proses nantinya. Mereka ini akan kena persidangan. Karena kita nggak luput daripada hilap kesalahan. Nabi Muhammad memberikan titel buat kita semuanya. Al-insan mal khata wa nisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa. Banyak kehilapan dan banyak kesalahan. Banyak kehilapan, kesalahan, kekurangan. Nabi Muhammad diutus di alam dunia. Perwaris Nabi Muhammad diutus di alam dunia. Para aulia Allah dan orang soleh diutus di alam dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna khafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kekasihnya Allah dan kamilah yang menjaganya. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Perwaris Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Para aulia Allah, orang-orang soleh adalah Al-Quran yang berjalan. Gak mungkin kita ini akan kenal Sang Holik, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Jalal Jalaluh, tanpa melalui pengenalan kita dengan hamba pilihan Allah, Habibuna Muhammad. Gak mungkin kita ini kenal dengan Habibuna Muhammad tanpa kenal dengan perwaris Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad perwarisnya? Humul hamilun sir badan nabihim warasatul anbiya krimbiha, warasatul anbiya. Kalau antum kenal seorang wali-wali Allah, kalau antum kenal orang-orang soleh, beliau pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya perwaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang soleh-solehin. Jangan cukup kita mengenal Sang Holik, Tuhan saya Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Yang cukup kita kenal Nabi saya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cukup kita kenal Alkitab suci orang Islam adalah Al-Quran. Jangan cukup kenal kita agamanya Islam, tapi nggak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah, nggak kenal dengan Nabi, nggak kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, nggak kenal dengan hamba-hamba yang cintai Allah, yang terdekat dengan Allah, maka urusan akhirat orang Islam ini akan kebingungan nantinya. Urusan akhirat orang Islam ini akan tersasar dan akan tersesat. Yang Allah Rabbul Jalal Jalaluh firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, man kana biaja amma fa'uha bi'ra amma wa dhalan sabilan. Siapa di dunianya buta? Buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi mapi ilim wa mapi din. Tidak ada agama dan tidak ada ilmu. Tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Nabi Muhammad. Tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah perwaris Nabi Muhammad. Tidak kenal dengan para aulia Allah. Tidak kenal dengan orang-orang soleh. Maka kelak di akhiratnya akan dibutakan lagi. Apa Beb yang dibutakan lagi? Urusan akhirat mencari jalan Shiratal Mustaqim gak ketemu. Urusan akhirat nyari surganya Allah Rabbul Jalal Jalaluh gak ketemu. Urusan akhirat nyari Nabi Muhammad, nyari para aulia Allah orang soleh, nyari keluarga sendiri pun gak ketemu. Wa dhalan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Makanya di hari ini kita harus kenal hamba pilihan Allah, memperingati Maulid Agung baginda Rasulullah, memperingati Maulid Nabi Muhammad, biar ketahui siapa Nabi Muhammad. Apakah kita akan mampu untuk berjumpa dengan Allah tanpa Nabi Muhammad? Apakah kita mampu berjumpa jalan Shiratal Mustaqim tanpa Nabi Muhammad? Apakah kita mampu berjumpa surganya Allah Rabbul Jalal Jalaluh tanpa Nabi Muhammad? Tidak akan mampu. Bahkan 124.000 nabi-nabi,
Tidak ada yang mampu berjumpa dengan Allah Rabbul Jalalu. 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bisa mendobrak, membobolkan surganya Allah Rabbul Jalalu. 313 Rasul tidak ada yang mampu berjumpa dengan Allah. Bahkan 313 seorang Rasul tidak ada yang mampu mendobrak, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. Kecuali ila wahid hamba pilihan Allah. Siapa hamba pilihan Allah yang kita kenal sekarang merayakan Maulid Rasul Habibuna Muhammad? Nabi Muhammad, beliau makarimil akhlak. Beliau akhlak yang sangat mulia. Siapa orang yang kenal kedudukan derajat Habibuna Muhammad, mereka akan kenal sang holik Allah Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Allah Rabbul Jalalu. Bagaimana antum ingin kenal Allah tanpa kenal Nabi Muhammad? Bagaimana antum ingin kenal Nabi Muhammad tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad? Bagaimana antum ingin kenal pewaris Nabi Muhammad tanpa kenal para aulia Allah dan orang soleh? Otomatis nanti di akhirat kebingungan untuk nyari jalan Shiratal Mustaqim nggak ketemu. Mencari surganya Allah nggak ketemu. Mencari Nabi nggak ketemu. Mencari keluarga besar nggak ketemu. Wadhalan sabilan, mereka jalan yang akan tersasar dan akan tersesat. Allah Rabbul Jalalu firmankan, wahyukan kepada Habibna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, wa ana haja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh pewaris Muhammad. Siapa pewaris Muhammad? Yang barusan utarakan, humul homilun sir badana bihim warasatul anbiya krimiha warasatul anbiya. Para aulia Allah dan orang-orang soleh, beliaulah pemegang sirri setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang solihin. Lanjutan Quran tadi, Fatabu itiba, antum suruh ikuti Nabi Muhammad. Ikuti pewaris Nabi Muhammad. Ikuti para aulia Allah. Ikuti orang-orang soleh. Wala tatabius subulan sabila. Kita dilarang. Janganlah antum keluar relnya, di luar relnya jalannya Nabi Muhammad. Antum dilarang di luar relnya jalannya pewaris Nabi Muhammad. Di luar relnya para aulia Allah dan orang soleh. Bila mana kalau kita di luar relnya Nabi, di luar rel pewaris Nabi, akan mengakibatkan cerai berai berantakan. Sekarang udah berantakan kita. Islamnya cuma satu, ilah wahid. Cuman umatnya awarahum, nggak jelas. Sekarang udah banyak macam-macam. Islam, mujizatnya orang Islam seperti apapun akan dimasukkan surga Allah. Maaf, mau Islamnya tukang mabok, mau Islam tukang main judi, mau Islam anti maulid Nabi, Islam benci Nabi Muhammad, Islam benci selawat, Islam benci apa lagi? Aulia Allah. Tetap dia akan masuk surganya Allah Ta'ala. Cuman matinya mereka bukan husnul khotimah, matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Wa qala Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, beliau katakan, orang Islam ini dua pilihan perjalanan yang kelak nanti negeri akhirat. Yang satu wafatnya meninggal dunia husnul khotimah, yang satu lagi akan diwafatkan matinya suhul khotimah. Kalau antum semuanya yang mahabbah cinta dengan Maulid Rasul, wal mahabbah cinta dengan para habaib, wal mahabbah cinta dengan para alim ulama, para kiai, para masaik, para tuan-tuan guru yang berakidah Islam ahli sunnah jamaah, mulutnya tidak mengeluarkan omongan beracun kepada hamba Allah Ta'ala, insya Allah buat antum semuanya akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Banyak sekarang yang bermunculan ulama-ulama su. Mereka bergelar profesor, dokter Landes, namanya Buya-Buya siapa nggak tahu dah, mungkin antum tahu dah. Sekarang lagi viral. Dibilangnya Nabi Muhammad ini gak sempurna, pasti ada khilafah kesalahan. Nabi Muhammad ini termaktub di Quran, beliau adalah Ihsanul Kamil. Beliau adalah Ihsanul Awam. Manusia yang sempurna dan manusia yang teragung di atas segala-galanya. Warafana laka jikrak, dan kutinggikan menyebut namanya Habibuna Muhammad. Antum melirik yang ke atas, surganya gerbang surga Ta'ala. La ilaha illallah, gerbang surga. Mitaul jannah babu ismu Muhammadur Rasulullah. Enggak ada nama-nama antum
Yang 124 ribu nabi-nabi nggak ada yang terpampang di gerbangnya surga utara. 313 orang rasul tidak ada yang terpampang di gerbangnya surga utara kecuali ilah wahid. La ilaha illallah miftahul jannah babuhu Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah babu ismu Ahmad Rasulullah wa ismu Muhammadur Rasulullah. Makanya kita ini harus kenal siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak sama seperti kita. Kita makan jengkol, makan pete, keluar kencingnya bau jengkol. Nabi Muhammad nggak ada di permukaan bumi kencingnya. Beliau jalan di terik matahari, tidak ada bayangannya. Siapa Nabi Muhammad? Nur ala nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Beliau melihat wajahnya Rasulullah, kaumnya. Ada kaumnya di sebelah kanan, ngelihat wajah Rasulullah di sebelah kanan. Ada kaumnya sebelah kiri, ngelihat wajah Nabi Muhammad. Ada kaumnya mereka di belakang, ngelihat wajah Rasulullah. Rasulullah wajahnya seakan-akan ada di mana-mana, subhanallah. Beliau jalan di atas kaumnya, tercium arus semerbak wanginya, harumnya, keringatnya Habibuna Muhammad. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri. Dirupakan Nabi Muhammad, beliau punya hidung, beliau punya mata, beliau punya mulut berbicara, beliau makan dan minum. Beliau punya tangan menggenggam, tapi Nabi Muhammad basaru lakal basar, serupa tapi tak sama. Ajijun alima anitum, arisun alikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sangat khawatir atas yang menimpamu. Yang mana Rasulullah khawatirkan? Bukan orang yang menjauh urusan kepada hamba pilihan Allah Habibuna Muhammad. Bukan orang yang menjauh dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Bukan orang yang suka bertawasul wasilah dengan Nabi Muhammad. Bukan orang yang jauh dengan para aulia Allah, bukan orang yang jauh dan yang dekat dengan para aulia Allah, tapi yang dikhawatirkan Nabi Muhammad, orang yang ada wasilah, nggak ada selawat, nggak ada maulid Nabi, nggak ada untuk pendekatan dengan para aulia Allah dan orang soleh, ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad. Tapi kalau bila mana mulutnya selalu dibasahi, memuji-muji asma Allah, memuji berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah antum semuanya akan dapat mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Ini Nabi Muhammad girang dan jirak-jirakan. Dan beliau sangat khawatir yang menimpamu yang mana? Orang yang udah gak ada wasilah pelantara dengan Nabi. Gak ada wasilah pelantara dengan pewaris Nabi. Gak ada wasilah pelantara dengan para aulia Allah dan orang soleh. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Karena kalau gak ada wasilah estafet sandaran al-mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad. Gak ada estafet sandaran cinta dengan pewaris Nabi Muhammad. Gak ada sandaran al-mahabbah cinta dengan para aulia Allah dan orang soleh. Nanti urusan akhirat, meninggal dunia bukan husnul khotimah, matinya sul khotimah yang tidak wajar. Sekarang udah banyak bermacam-macam akidah yang belang-belang ngalor ngidul, yang warawiri, yang bentang-bentong, yang awarahum yang tidak jelas, nggak tahu arahnya kemana. Makanya antum memiliki pondasi yang kuat, memiliki iman yang kuat, pondasi iman yang kuat yang berakidah sama, Islam ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ini meninggal dunia, hidupnya sampai wafat meninggal dunia, enggak kenal Nabi Muhammad, enggak kenal pewaris Nabi Muhammad, enggak kenal para aulia Allah dan orang soleh, nanti di akhiratnya akan kebingungan. Mau nyari surga enggak ketemu, mau nyari jalan siratal mustaqim enggak ketemu. Kenapa Habib enggak ketemu? Karena hamba pilihan Allah udah ditinggalkan. Hamba pilihan Allah mereka udah buang muka dengan Nabi, buang muka dengan para aulia Allah dan orang soleh. Ini nantinya akan kebingungan urusan akhirat wadhalan sabilan, mereka jalan yang akan tersasar dan akan tersesat. Kenapa Beb kita harus ada wasilah dengan Nabi? Harus ada wasilah dengan pewaris Nabi Muhammad. Ini adalah ajaran Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad antum kalau kenal, beliau ini berjumpa sama Allah Ta'ala, nggak perlu ketok-ketok pintu lagi sama nabi-nabi yang lain. Nggak perlu driver lagi malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad yang dicintai Allah. Nabi Muhammad yang terdekat dengan Allah. Apa dalilnya di dalam hadis qudsi? Jibril mudah mandir antara timur dan barat. Perintah dari Allah Rabbul Jalalu. Perintah apa Jibril kepada Allah Ta'ala berada Jibril? Jibril ditanya panggil, wahai Jibril ta'al kemari. Aku lihat engkau ada apa wahai hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Aku lihat engkau antara timur dan barat selalu bolak-balik bumi ini. Timur, barat, barat, timur. Kenapa engkau selalu bolak-balik? Apa jawabnya Jibril? Wahai hamba pilihan Allah,
wahai hamba yang dicintai Allah, wahai hamba yang terdekat dengan Allah, aku dapat wasiat, aku dapat wangsit dari Gusti Allah Rabbul Jalal Jalul Pangeran. Wasiat apa? Wangsit apa wahai Jibril? Jawab Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa galabtu masariki ardi maghribiha fala ajid abdullu minal Muhammad. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala, cari hamba yang dimuliakan Allah di dunia. Cari hamba yang dicintai Allah di dunia. Cari hamba yang terdekat denganku, Allah Rabbul Jalal. Maka Jibril pun geleng kepala, nggak ketemu. Yang ditemukan siapa wahai Jibril? Antum wahai Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad pun masih mundar-mandir. Udah dibulak-balik bumi ini timur dan barat, barat dan timur. Dipanggil lagi sama Rasulullah, wahai Jibril kemari. Ada apa lagi Jibril, engkau masih mundar-mandir juga? Dapat wasiat juga, wangsit dari Gusti Allah Pangeran. Wasiat apa wahai Jibril? Jawab Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa ghalabtu masariki ardi maghribiha fala ajid min bani abi abdullu min bani Hasim. Aku udah perintah oleh Gusti Allah Pangeran untuk bolak-balik bumi ini dari timur dan barat, maka aku tidak menemukan pewaris termulia, keluarga termulia, keluarga yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, kecuali dari keturunan Bani Hasim. Minal habaib min ahubek, keluarga Nabi adalah keturunan Bani Hasim.